Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasihatipi, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Prodi Psikologi Islam, kelas 7B dengan MPM 1731080105. Saat ini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya pada mata kuliah pengantar Psikologi Islam. Jurnal yang saya pilih berjudul Penelitian Kualitatif Psikoterapi Islam, Kajian Metasintesis dalam Budaya Indonesia, yang ditulis oleh Nita Trimulyaningsih, Eti Wulandari, dan Nanum Sofia pada tahun 2017. Latar belakang masalah dimulai dari konsep psikologi Islam di Indonesia. Salah satunya adalah tentang intervensi Islam, yaitu psikoterapi di Indonesia. Dengan banyaknya suku dan budaya di Indonesia, psikoterapi Islam yang diterapkan mulai dari individu, kelompok, hingga komunitas dalam berbagai setting seperti klinis, sosial, industri, pendidikan, konseling Islam, serta konsep dan praktik psikoterapi. Grand teori yang digunakan yaitu teori Tension and McDermott mengatakan jika ada perubahan pada intervensi, penting untuk mengetahui bagaimana faktor budaya mempengaruhi psikoterapi dan jenis penyesuaian budaya yang diperlukan untuk mencapai terapi yang efektif. Bukan hanya secara teoritis tetapi juga secara praktis, budaya umat Islam di Indonesia juga telah mengubah praktik psikoterapi. Yang kedua, Mir and Mar menemukan dalam penelitiannya bahwa keyakinan responden bahwa Tuhan memberikan kesehatan, kemampuan untuk pulih, dan hanya Tuhan yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan metasintesis kualitatif integrasi interpretif yang merupakan sintesis interpretif sendiri dari data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah terjemahan timbal balik yang diadaptasi dari meta etnografi yang memerlukan perbandingan konstan sintetis konseptual intra-studi. Hasil penelitian menunjukkan masalah yang ditangani psikoterapi Islam adalah gejala fisik seperti sakit perut, sakit kepala, dan masalah agama atau spiritual, takut mati, gejala psikologis baik stres, fobia, dan depresi, trauma, gagap, depresi, skizofrenia, masalah pribadi, dan masalah interpersonal, serta masalah dengan keluarga, persahabatan, karir, masalah etika dan moral. Kesimpulannya yaitu psikoterapi Islam didefinisikan sebagai teknik untuk memecahkan masalah klien dan mengobati penyakit baik mental, spiritual, moral, atau fisik dengan meningkatkan kesadaran kepada Allah yang diadakan dalam pendekatan Islam melalui Al-Quran dan hadis. Kritisi jurnal yang saya lakukan yang pertama yaitu penelitian ini cukup baik. Selain melakukan penelitian, juga sekaligus mengembangkan alat ukur yang digunakan. Kedua, untuk penelitian selanjutnya perlu ada uji coba terkait penggunaan metode penelitian yang akan digunakan. Ketiga, kurang menggunakan teori secara detail dari perspektif psikologi dan Islam. Empat, kurang menjelaskan secara detail permasalahan dan fenomena yang bersangkutan. Kelima, untuk penelitian kualitatif tentang psikoterapi Islam selanjutnya harus memperhatikan kualitas penelitian untuk proses penelitiannya. Selanjutnya, pada replikasi jurnal, saya mengambil judul Pengaruh Psikoterapi Islam untuk Meningkatkan Resiliensi Remaja pada Masa Pandemi COVID-19. Latar belakang masalah yaitu masa pandemi COVID-19, pemerintah memberikan kebijakan untuk belajar secara daring dan work from home. Dalam penerapan kebijakan tersebut, tidak sedikit masyarakat yang belum siap, terutama para remaja, karena banyak sekali kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran secara daring.
Dalam kondisi yang sulit, resiliensi sangat dibutuhkan. Resiliensi dapat tumbuh dengan meningkatkan kesadaran kepada Allah dalam pendekatan Islam melalui bimbingan Al-Quran dan hadis seperti psikoterapi Islam. Grand teori yang digunakan yaitu teori Henderson dan Milton, yaitu resiliensi adalah sebuah proses individu akan mempunyai kemampuan untuk bangkit dalam sebuah tekanan hidup. Yang kedua, Bertrand mendefinisikan resiliensi sebagai kemampuan untuk bangkit dengan sukses walaupun situasi penuh resiko yang tergolong parah. Selanjutnya, Muir Armour menemukan dalam penelitiannya bahwa keyakinan responden bahwa Tuhan memberikan kesehatan, kemampuan untuk pulih, dan hanya Tuhan yang memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Metode penelitian yang saya gunakan, yang pertama yaitu metode penelitian eksperimen kuasi. Yang kedua, metode penelitian ini menggunakan perbandingan dua kelompok. Kelompok satu dengan memberikan peningkatan resiliensi melalui psikoterapi dengan menggunakan psikoterapi Islam. Kelompok kedua dengan memberikan peningkatan resiliensi tanpa psikoterapi Islam. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.